Sobat UB TV, bagaimana kabarnya Sobat UB TV? Pasti semuanya sehat ya, karena pada episode kali ini kita akan membahas 5 berita pasar modal terupdate. Dan bersama saya, Febi Berliana, saya akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Abdullah Siddiq, selaku redaktur Ekonomi Update UB TV. Halo Bapak. Ya, halo Febi, apa kabar? Baik. Dan kita nggak terasa ya, sudah ganti bulan ya. Iya. Jadi kita sudah masuk di bulan Februari. Dan kita mau bahas 5 berita juga pasar modal ya. Iya, kita mau Boleh. bahas 5 berita yang pastinya bakal bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV, Pak. Ya, bisa untuk program Triple C kita ya. Oke. Oke, berita yang pertama, investasi saham di tahun ular kayu 2025, 3 sektor layak dipertimbangkan. Menurut bisnis.com, perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek tidak hanya menjadi momentum kebersamaan keluarga, tetapi juga sering dikaitkan dengan strategi dan investasi. Momen Tahun Baru dalam kalender Tionghoa dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memulai langkah keuangan baru. Ini berita pertama kita, masih nyerempet-nyerempet soal Imlek. Ya, itu kalau boleh tahu tuh sektornya apa aja? 3 sektor itu yang jadi jagoan di tahun ular kayu itu apa saja, Beb? Nah, jadi Jadi memang kalau di setiap tahun itu kan beda-beda ya, berdasarkan sio gitu kan. Jadi salah satunya memang tahun ini adalah tahun ular kayu gitu loh. Nah, sehingga orang kan biasa ya kalau tahun baru punya harapan baru gitu ya. Jadi memang ada beberapa, dalam pandangan beberapa analisis, itu ada beberapa sektor yang memang menjadi jagoan atau menjanjikan ya. Nah, misal begini, pemerintah itu kan sudah meluncurkan program makan bergizi gratis. Jadi sektor-sektor yang kaitannya dengan konsumsi gitu kan ya, itu memang salah satu yang diyakini itu akan terimbas. Misalnya emiten perusahaan susu, terus misalnya perusahaan yang dia menjual daging gitu ya, kayak misalnya Java, Cepin, Main gitu ya. Terus misalnya kayak perusahaan-perusahaan susu, terus kemudian ini kan juga perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan pangan lah ya, dengan pangan ya, entah itu sektor perikanan, terus kemudian sektor kayak beras, kayak apa, itu ya diyakini mungkin akan terimbas ya. Nah, misalnya itu sektor pangan. Terus yang kedua, kalau kita lihat pemerintah itu kan juga menggenjot program rumah untuk masyarakat ya. Jadi pemerintah mentargetkan bisa membangun 3 juta rumah untuk masyarakat kurang mampu. Lah tentunya sektor-sektor yang terkait dengan perumahan itu juga bisa jadi pilihan ya tahun ini. Jadi misalnya kayak perbankan, misalnya ya perbankan yang memang memiliki kredit perumahan terutama untuk masyarakat kecil, misalnya kayak BTN gitu ya. Itu mungkin juga akan mendapatkan impact pada tahun ini. Atau misalnya emiten-emiten yang berkaitan dengan pembangunan rumah, misalnya kayak semen, beton gitu ya, kan cukup banyak di emiten kita itu emiten-emiten yang bergerak di produksi beton, di produksi semen, cat gitu ya. Cat itu misalnya kayak Avia dan sebagainya. Jadi kira-kiranya itu. Jadi ada sektor pangan, sektor perumahan ya, dan satu lagi itu sebetulnya adalah sektor energi. Jadi perusahaan-perusahaan yang concern di bidang energi kan sekarang banyak ya. Jadi misalnya kayak ada Arko gitu ya, ada Adaro gitu, terus cukup banyak ya di bursa kita itu emiten-emiten yang berkaitan dengan energi gitu ya. Nah, kelihatannya juga mereka akan mendapatkan berkah ataupun bisa mendapatkan kenaikan pendapatan jika program energi terbarukan ini ataupun kedaulatan energi terus dijalankan gitu. Gitu ya, berita pertama kita, Pak. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua, Pak. Boleh. Berita yang kedua, wajah pasar modal 100 hari Prabowo, deretan IPO jumbo hingga IHSG ambrol. Menurut bisnis.com, pasar modal Indonesia mengalami berbagai macam dinamika selama 100 hari periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dinamika tersebut mulai dari sejumlah IPO jumbo di lantai
bursa hingga pelemahan IHSG. Ini berita kedua kita, Pak. Ya, jadi memang ke akhir Januari kemarin itu pemerintahan Prabowo Gibran itu sudah masuk 100 hari dan banyak orang itu membuat evaluasi gitu ya. Itu tidak hanya di bidang politik saja, ada yang memberi masukan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang hukum. Nah, di bidang ekonomi itu juga tidak hanya ekonomi sama makro, tapi juga di pasar modal. Memang Januari kemarin itu banyak IPO, banyak emiten-emiten baru, akan tetapi kemudian memang harganya tidak bisa naik terlalu lama ya. Jadi ada yang satu hari sudah turun, ada yang di hari kedua, ketiga itu sudah turun gitu ya. Kalau kita lihat memang IHSG juga sama. IHSG kemarin cukup banyak tekanan-tekanan baik secara internal maupun secara regional ataupun global, sehingga memang sempat mengalami penurunan ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat apakah ini pertanda negatif atau positif, sebetulnya ini kalau aku melihatnya ini lebih ke dinamika pasar ya, dinamika pasar. Jadi memang biasanya ada istilah yang namanya Januari effect ya, tetapi kelihatannya memang Januari effect pada tahun ini tidak begitu berimpact gitu ya. Memang pasar masih membutuhkan sentimen-sentimen positif baru di Januari, dan kalau kita lihat memang sentimen positifnya tidak terlalu banyak pada bulan Januari, sehingga wajar kalau kemudian banyak emiten itu kemudian harganya turun atau pas IPO juga harganya turun. Nah, kalau kita lihat secara global misalnya kayak kemarin ya, misalnya walaupun ke Indonesia dampaknya masih belum terlihat ataupun kecil, misalnya emiten-emiten teknologi di Amerika itu juga ambrol ketika Cina mengeluarkan aplikasi AI yang DeepSeek itu ya, yang DeepSeek itu kan juga harganya ambrol. Jadi kalau kita lihat memang ini memang dinamika pasarnya memang masih dinamis ya, sehingga harga saham itu bisa naik bisa turun, dan saya pikir ini wajar. Masih wajar, Pak. Masih turunnya masih wajar gitu. Luar biasa sekali berita yang kedua. Baik Sobat UPTV, jangan kemana-mana, tetap di sini ya, karena kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Terima kasih Sobat UPTV, tetap di program kita. Kita akan melanjutkan ke berita selanjutnya. Kita lanjut Pak ya. Oke, lanjut. Berita yang ketiga, Indo JPFA resmi mau hengkang dari bursa Singapura. Menurut Bloomberg Tenos, emiten agri-food milik keluarga Santoso PT Java Comfit Indonesia secara resmi menyampaikan rencana induk perusahaan Java Ltd menghapus pencatatan dari bursa Singapura. Hal ini disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi akhir pekan lalu. Ini berita ketiga kita mengenai Java Comfit Indonesia. Ya, ini memang cukup mengagetkan di bursa, walaupun kelihatannya imbasnya di bursa kita tidak terlalu signifikan ya. Jadi Java itu merupakan perusahaan di bidang peternakan ya, di bidang unggas, yang dia listing di Indonesia, kodenya Java JPFA. Nah, dia punya induk. Nah, induknya itu di Singapura. Nah, jadi dia punya perusahaan induknya di Singapura. Nah, di Singapura mereka memutuskan untuk delisting atau keluar dari bursa. Nah, jadi sebetulnya ini sama ya, sebetulnya perusahaan itu bisa IPO, dia bisa menjual sahamnya di bursa, dan dia juga bisa melakukan mengakhiri perdagangan di bursa, dia kembali menjadi perusahaan tertutup gitu, atau delisting. Jadi delisting itu memang ada dua, ada yang dia delisting karena misalnya tidak bagus atau melakukan pelanggaran sehingga oleh bursa itu kemudian dikeluarkan, ada yang karena keinginannya sendiri gitu loh. Nah, di Indonesia itu apa pernah ada. Jadi dulu paling fenomenal itu adalah Aqua. Jadi Aqua itu dulu pernah delisting gitu. Dia sahamnya dijual sampai tinggi, harganya itu sampai dulu itu per lembarnya sampai 500.000 kalau tidak salah. Itu dia kemudian delisting gitu. Dia menjadi perusahaan tertutup. Nah, kemarin yang terakhir itu adalah kalau tidak salah itu adalah Bentul gitu ya. Bentul itu juga melakukan hal yang sama.
Jadi Bentul itu dia semula itu IPO, sahamnya dijual di Bursa Efek Indonesia dan kemudian dia delisting. Nah ini juga sama. Jadi kalau berita ini sebetulnya mungkin orang bertanya, ada nggak impact-nya ke saham Java yang dijual di Indonesia? Kelihatannya nggak ada ya. Ya selama fundamental Java dan kinerja Java di Bursa Efek Indonesia masih bagus, kelihatannya ini tidak berimbas secara signifikan ya. Jadi itu, apalagi kalau tadi seperti yang berita pertama ya, apalagi kalau misalnya program makan bergizi gratis ini misalnya bisa lebih lancar di bulan-bulan kedepannya sampai akhir tahun, kelihatannya malah berimbas positif pada Java. Apalagi misalnya bulan depan kita akan memasuki bulan Ramadan ya, bulan puasa ya, sehingga biasanya konsumsi akan daging, konsumsi akan daging dan turunannya ya, daging, sosis, dan sebagainya itu kan biasanya naik ya. Nah kelihatannya itu malah menjadi berita positif dan berpeluang menjadi sentimen positif bagi Java gitu. Wah, luar biasa sekali ya berita ketiga kita, Pak. Semoga semakin meningkat, Pak ya. Ya, terutama bulan depan kita sudah memasuki bulan puasa. Gitu. Iya, oke. Kita lanjut ke berita yang keempat, Pak ya. Boleh. Berita yang keempat, kurangi muatan, Laut Biru lepas 13,58 juta saham Wir Asia WIRG. Menurut emitennews.com, Laut Biru Teknologi mulai mengurangi timbunan saham Wir Asia WIRG sebagai salah satu pengendali. Laut Biru diketahui melepas 13,58 juta saham perseroan. Transaksi sunyi tersebut telah ditahbiskan pada 21 Januari 2025. Ini berita keempat kita mengenai WIRG. Ya, jadi ini salah satu perusahaan kategorinya teknologi kalau tidak salah. Terutama dia juga banyak mengembangkan lini bisnisnya. Salah satunya itu adalah pengembangan teknologi yang artificial intelligence, salah satunya ya. Dan ini perusahaan milik orang Indonesia gitu. Nah, di pasar modal atau di perusahaan atau di salah satu emiten itu ada istilah namanya pemegang saham pengendali. Nah, pemegang saham pengendali itu adalah orang yang dia itu memiliki porsi saham paling besar dan dia yang mengendalikan perusahaan. Nah, ini biasanya memang di PT itu ada perusahaan yang menjadi pemegang saham pengendali. Nah, di WIR ini salah satu pemegang saham pengendalinya itu adalah Laut Biru itu tadi, Laut Biru. Nah, biasanya mereka itu melakukan dua hal. Pertama itu bisa menambah jumlah saham. Kapan hari itu kita sudah pernah membahas itu kan biasanya misalnya direksinya atau pemegang saham pengendali dia menambah jumlah saham yang dia miliki, dia membeli atau dia menjual. Gitu. Jadi ini sebetulnya hal yang sesuatu yang wajar ya. Misalnya pemegang saham pengendali itu melakukan pembelian atau melakukan penjualan saham dari perusahaan yang dia miliki. Nah, biasanya dia akan memberikan informasi ke bursa sebagai keterbukaan informasi. Kenapa membeli gitu loh, ataupun kenapa menjual gitu ya. Itu dia akan menjelaskan gitu loh. Jadi misalnya dia ingin diversifikasi atau kemudian dia melihat agar supaya saham yang beredar itu lebih banyak ya, lebih liquid dan sebagainya gitu ya. Bisa dimiliki oleh masyarakat gitu. Nah, itu juga beberapa alasan yang biasanya disampaikan ketika ada pembelian atau penjualan saham oleh pengendali. Nah itu tergantung nanti itu alasannya apa gitu. Tapi kalau kita lihat ya saham WIR gitu, kita lihat saham WIR hari ini itu kan transaksinya pada akhir sebelum libur ini ya, sebelum libur Imlek kemarin ya. Iya. Nah saham WIR itu dijual di harga berapa itu? Kalau kita lihat saham WIRG ini hari ini diperdagangkan di sesi 1 kita lihat dijual di harga 106. Dia turun 7%, 7 poin atau 6,19%. Nah kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir ini dia masih naik. Jadi 6 bulan terakhir ini masih naik 20 poin atau 23,26% gitu ya. Jadi ini sebetulnya ya masih bagus ya kalau lihat pergerakannya ya. Di year to date itu juga sama. Di year to date itu masih naik 20,45%. Jadi ya ini bagus. Sebetulnya bagus-bagus aja sih.
kalau misalnya jadi pilihan teman-teman gitu untuk saham Bir Asia ini. Jadi ini juga bagus kalau misalnya teman-teman mau mengkoleksi ini menjadi salah satu portofolio. Tetapi ya sama ya, jadi jangan lupa tetap mencermati kinerja, mencermati dan sebagainya. Tetap harus diriset dulu, Pak. Ya, diriset dulu gitu. Oke, luar biasa sekali berita yang keempat ini. Sobat UPI TV, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Baik Sobat UPI TV, terima kasih tetap di tayangan kita. Kita akan melanjutkan ke berita yang terakhir. Kita lanjut Pak ya. Oke, siap. Berita yang kelima, prospek saham Bluebird dengan kode BIRD di tengah ekspansi taksi Vietnam Sun SM. Menurut bisnis.com, perusahaan taksi PT Bluebird menghadapi persaingan baru yakni kehadiran operator taksi asal Vietnam, Sun SM di Indonesia. Bagaimana kemudian proyeksinya gerak saham Bird di tengah adanya persaingan baru itu berdasarkan catatan bisnis Sun SM resmi meluncur di Indonesia pada Rabu 18 Desember 2024. Ini berita terakhir kita mengenai Sun SM. Ya, oke. Jadi gini Baby, jadi Bird atau Bluebird itu merupakan salah satu operator taksi terbesar ya di Indonesia. Kode sahamnya Bird dan dia sebetulnya sebelum berita ini, sebelum ada kompetitor dari Vietnam, dia juga beberapa tahun lalu itu pernah mengalami tantangan ketika kehadiran taksi online. Ya. Jadi kalau kita lihat waktu Gojek meluncur, terus kemudian Grab meluncur, terus kemudian ada Maxim gitu ya, itu juga kita lihat cukup mengimbas ke pangsa pasarnya Bluebird gitu ya, ataupun taksi-taksi konvensional lah waktu itu ya. Kalau kita flashback di catatan di jejak digitalnya juga pasti masih ada. Jadi ya Bluebird waktu itu terimbas ya, terdampak lah ya, karena waktu itu memang euforia penggunaan taksi online cukup masif dan waktu itu mereka masih bakar uang. Jadi waktu itu kan masih banyak sekali ya promo-promo dari Gojek, dari Grab itu yang bahkan sampai cuma berapa rupiah gitu ya, bagi pengguna baru itu sampai cuma berapa rupiah gitu ya. Nah itu mengimbas kepada layanan taksi-taksi konvensional termasuk Bluebird. Walaupun waktu itu sebetulnya dia juga sudah punya aplikasi dan sebagainya, tetapi waktu itu dia terima. Nah sekarang tahun 2025 dia dapat tantangan baru lagi, kali ini bukan dari taksi online, tapi dari taksi yang berasal dari Vietnam, Sun SM itu. Nah kalau ditanya apakah ini akan berdampak pada Bluebird ya, itu tergantung betul apakah Sun SM ini bisa memberikan layanan yang lebih baik daripada Bluebird, karena kan namanya transportasi baru ya, pasti orang akan melihat harganya bagaimana, pelayanannya bagaimana, kenyamanannya bagaimana, ketepatan waktunya seperti apa. Jadi ini masih cukup panjang kalau misalnya ditanya apakah akan berdampak pada Bird atau enggak. Ya pertama kita akan melihat dulu apakah Sun SM ini diterima oleh masyarakat Indonesia atau tidak. Kalau misalnya diterima ya bisa jadi berdampak. Kalau misalnya tidak diterima ya tentu tidak akan mendapatkan dampak. Tetapi dari sini masyarakat akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena pilihan transportasi lebih banyak ya. Jadi dia bisa Bluebird dan lain-lainnya, bisa menggunakan taksi online dan bisa menggunakan taksi dari Vietnam. Tentu masyarakat nanti akan memilih gitu loh, mana yang dia sukai gitu loh, atau misalnya mana yang promonya lebih menarik bagi masyarakat. Nah, kira-kiranya sementara akan seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya SM ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, ini juga bakal berdampak untuk ojek online. Ya, gitu sebetulnya tidak hanya Bird ya, bisa jadi juga taksi online itu akan terimbas gitu ya. Taksi online akan terimbas jika memang nanti Sun SM itu diminati oleh masyarakat gitu loh. Jadi ya ini memang
persaingan bisnis yang tidak bisa dihindari. Jadi ya tinggal tiap operator itu bisa nggak mempertahankan pangsa pasarnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat gitu loh. Nah, kalau kita lihat hari ini ya, hari ini kita lihat di bursa kita Bluebird diperdagangkan di 1620, turun 15 poin atau 0,92%. Kalau kita lihat selama 6 bulan, grafiknya juga masih turun. Jadi kalau 6 bulan terakhir masih turun 0,61%. Kalau kita lihat year to date itu masih positif. Jadi kalau kita lihat dari Januari tahun lalu dibandingkan dengan Januari tahun lalu, harganya itu sudah naik 2,21%, naik 35 poin gitu ya. Nah, ini kayaknya memang hal yang masih panjang ya, belum bisa kita lihat dalam 1-2 bulan ini gitu. Apakah yang pertama itu tadi, apakah Sun SM itu akan diterima? Kalau toh diterima, apakah dia armadanya bisa mengcover semua area ataupun kota-kota besar yang dia incar, yang di situ ada Bird gitu ya. Kalau kita lihat kan Bluebird ini kan dia sudah cukup merata ya di kota-kota besar, misalnya di Jakarta itu pasti, di Bandung, di Surabaya, Semarang, Makassar gitu. Dia hadir di kota-kota besar. Nah, nanti Sun SM bisa nggak gitu loh. Kalau misalnya dia hanya terfokus misalnya di Jakarta pun misalnya dia hanya di sekitar bandara gitu ya, ya tentu walaupun dia diterima tapi impact-nya terhadap kinerja mungkin belum terlalu besar ya. Tetapi kalau misalnya dia bisa masif, kalau misalnya dulu taksi online kan masif, dan keunggulan taksi online adalah dia tidak perlu investasi di kendaraan gitu loh. Kan tidak ada, kan kendaraan disediakan sendiri oleh drivernya gitu loh. Sehingga semakin banyak orang mendaftar driver, itu jumlah armadanya akan bertambah dengan sendirinya, termasuk areanya. Lah, ini yang waktu itu memang menjadi pukulan berat bagi armada taksi konvensional. Karena kalau dia menambah armada, dia harus investasi di kendaraannya, dia investasi orangnya. Nah, waktu itu taksi online kan dia tidak investasi kendaraan, dia tidak investasi SDM. Dia enggak, maksudnya kan karyawannya kan tidak digaji oleh taksi online-nya kan gitu. Nah, kalau Bluebird kan kalau dia menambah supir, dia masih gaji kan harus mereka yang tanggung dan sebagainya. Tetapi meskipun masih panjang, dari taksi online dan juga Bluebird ini harus mempersiapkan strategi-strategi Pak ya untuk menghadapi tantangan yang akan datang gitu. Itu pasti ya. Jadi tentu Bluebird ataupun taksi online harus selalu memperbaharui kualitas, harus memperbaharui strateginya, meningkatkan kualitas gitu. Karena kan masyarakat ini kan juga semakin dinamis ya, dan tuntutannya juga semakin banyak. Yang jelas masyarakat pasti mendambakan atau menginginkan transportasi umum ataupun transportasi online itu yang satu nyaman gitu, tepat waktu dan harganya juga kompetitif gitu ya. Kelihatannya akan seperti itu. Oke, gitu. Luar biasa sekali ya berita yang kelima ini. Semoga Sun SM ini juga memberikan kualitas yang terbaik juga Pak ya, kita tunggu. Agar bisa bermanfaat untuk masyarakat di Indonesia. Ya, kita tunggu. Oke Pak, kita sudah mengulas 5 berita pasar modal terupdate. Bagaimana ini Mbak menurut Bapak? Dari kelima berita ini yang paling menarik itu mana? Aku kalau suka berita nomor 2 ya tadi ya, yang masalah IPO itu. Ya. Jadi itu ini karena apa? Karena dinamika harga saham itu salah satu sentimennya pasti kebijakan pemerintah. Itu salah satu sentimennya yang nanti akan membuat pasar itu bergairah atau enggak. Salah satunya memang selain kinerja di perusahaan, fundamental perusahaan, salah satunya juga kebijakan pemerintah. Sedikit banyak kebijakan pemerintah akan berimbas kepada pergerakan emiten-emiten. Jadi kita nanti, ya tentu saja kita berharap kabinetnya Pak Prabowo Gibran setelah 100 hari pertama kinerjanya bisa semakin bagus gitu ya, bisa memiliki kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan visi misi mereka dan itu berdampak positif bagi perekonomian, termasuk bagi pasar modal gitu. Kalau Bapak tadi suka berita yang kedua, saya suka berita yang kelima Pak. Yang boleh gitu ya, kita tunggu Sun SM hadir di Malang gitu ya. Soalnya kan lagi kepo-keponya gini Pak ya. Tentu gimana sebagai barang baru gitu. biasanya orang itu akan ingin mencoba, penasaran, ingin mencoba dan sebagainya.
Luar biasa sekali Sobat UBTV, kita sudah mengulas 5 berita pasar muda terupdate pada episode kali ini. Semoga 5 berita ini bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat UBTV di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.